kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Senin 13 November 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Sifra PRR. Renungan akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRR, dengan tema permenungan mengampuni tanpa batas angka, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami berlutut di hadapan-Mu dengan penuh iman dan kepercayaan akan janji-janji-Mu. Kami datang memohon kepada-Mu. Sudi kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, memberkati keluarga kami, dan semua orang yang kami cintai. Kepada siapa kami harus pergi kalau bukan kepada-Mu, yang adalah sumber segala rahmat? Dan kemana kami harus mencari kalau bukan kepada-Mu, yang adalah sumber segala rahmat, yang akan selalu Engkau berikan kepada kami. Kami percaya akan semuanya ini. Berkatilah kami dan segala usaha kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari,
Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal." Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, hari ini Injil Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Jika seseorang berbuat salah dan minta ampun, bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Jika lebih dari 7 kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Angka 7 bukanlah angka yang dipahami sebagai batas pengampunan, melainkan angka tersebut ingin mengajarkan bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini direspon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu. Dan Yesus menjawab, "Jika memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung." Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Hal ini seperti sesuatu yang mustahil, terus disakiti dan terus mengampuni. Ini tugas yang sangat berat, dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi, seolah-olah membiarkan diri untuk terus disakiti. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk kita jalankan. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, orang yang beriman pada pengampunan Kristus akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Dengan demikian, pertumbuhan imannya akan terus terjadi. Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita. Lewis mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Mohon kelancaran bagi setiap usaha kita. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur pada malam yang lalu dan memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Pada hari ini kami akan pergi bekerja, mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kami. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, berikanlah rejeki kepada kami, lancarkanlah segala pekerjaan kami. Sentuhlah hati orang yang telah memberi pekerjaan kepada kami untuk memperhitungkan apa yang telah kami lakukan untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Kita mohon penyembuhan bagi orang-orang sakit. Ya Tuhan, ketika Engkau memanggil ke-12 murid-Mu, Engkau memberi mereka kekuatan untuk melawan roh-roh jahat, untuk mengusir setan-setan, dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kami menyatakan oleh bilur-bilur-Mu, kami pasti sembuh, dan oleh kuat kuasa-Mu, kami sembuh. Kami berdoa agar Engkau menyembuhkan segala macam penyakit, baik yang ada di dalam diri kami sendiri, maupun yang ada di dalam diri kaum keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan imannya akan Yesus Kristus, ya Bapa, tolonglah mereka yang diam-diam meninggalkan imannya akan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami percaya akan segala kuasa-Mu, dan kami percaya bahwa mereka semua itu pada waktunya akan kembali ke jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya, ya Bapa, kami persembahkan diri kami kepadamu, dengan segala kepentingan kami masing-masing. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.